Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak request dari teman-teman tentang tajuk apa yang harus kita angkat sebagai kajian bersama. Tapi mohon maaf, sampai hari ini aku belum bisa penuhi. Satu saat semoga bisa kita laksanakan ya. Dan untuk kali ini aku harus mengapresiasi terlebih dahulu dari Han is my name 4739. Ini namanya kok seperti nama orang barat apa ini, enggak tahu aku. Apa nama samaran atau apa. Ya, Han is my name 4739. Kenapa aku bahas duluan ini? Karena supaya up to date, yaitu dengan kita sekarang yang lagi halal bihalal gitu. Ini kata dia, Mas, angkat tema minal aidin wal faizin atau takobalahu minal wal minkum gitu. Jadi intinya tentang halal bihalal ini. Dia mau tema halal bihalal gitu ya. Jadi sebetulnya kata-kata itu sebetulnya itu doa gitu ya. Doa. Sebelum ke sana aku jelaskan dulu, halal bihalal itu berangkat dari perspektif politis, bukan teologis gitu lah. Jadi itu ada dalam habitat budaya, bukan syariah gitu. Supaya kalian paham di sini, duduk permasalahannya paham, jadi jangan nanti sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit syirik gitu. Pahami dulu budayanya gitu loh. Karena Allah menciptakan manusia itu diproduk sebagai manusia yang nantinya akan berbudaya gitu. Ya. Oke. Jadi begini, aku jelaskan lagi. Minal aidin wal faizin itu secara harafiah adalah orang-orang yang kembali sebagai pemenang. Jadi kita ini sebagai pemenang keluar dalam pertandingan yang 1 bulan Ramadan itu, gitu ya. Berikutnya, tagobalahu minal wa minkum, terus semoga Allah menerima amal ibadah kami dan juga kalian semua, gitu. Jadi semoga amal ibadah kita yang 1 bulan itu diterima gitu. Jadi intinya itu rangkaian doa yang kalau kita simpelkan menjadi ya ucapan halal bihalal itu gitu. Oke, sekarang aku akan bicara halal bihalal dalam 3 perspektif. Perspektif pertama begini, halal bihalal itu perspektif pertamanya harus kita kembali ke sejarah bangsa kita. Kita merdeka tahun 1945. Selama 3 tahun dari 45 ke 48 itu masih sangat keras pertentangan antara politikus-politikus kita, founding father negeri kita ini, tentang segala macamnya lah. Terutama tentang bentuk negaranya ini bagaimana, sistemnya bagaimana. Terus ada yang mau memaksakan kehendak, sehingga pertentangan-pertentangan itu merenggangkan keakraban di antara mereka yang tadinya punya satu tujuan melawan penjajah bahwa Indonesia harus merdeka gitu. Dari situlah, inilah hebatnya Bung Karno ya. Dia seorang pemimpin yang selalu meminta pertimbangan ulama, dan pemimpin seharusnya begitu gitu loh. Dia memanggil ya Mbah Yai Wahab gitulah. Mbah Yai Wahab ini salah satu founding fathernya di NU gitu ya, minta saran lah gitu ya. Minta saran gitu, gimana ini enaknya ini ya, gimana gitu. Jadi dipanggil, yang mungkin ngobrol bareng, ngopi gitu di istana, dipanggil Mbah Yai Wahab, kasih masukan, ya sudah kita bikin aja silaturahmi gitu. Bung Karno bilang silaturahmi sudah terlalu jamak gitu, nggak sesuatu yang spektakuler, kurang menarik gitulah.
Terus Yai Hasbullah, Yai namanya Yai Wahab Hasbullah ini ya, atau Mbah Yai Wahab ini bilang, ya sudah kalau gitu kita bilang aja halal bihalal gitu. Halal bihalal gitu. Maka sejak itulah, itu kan diskusinya mereka kan waktu bulan Ramadan. Nah, ketika Idul Fitrinya diundanglah semua tokoh-tokoh politikus ke istana oleh Bung Karno, dikemas dalam sebuah pertemuan dengan tajuknya itu halal bihalal gitu loh. Artinya supaya mereka saling memaaf. Halal bihalal itu harapiannya maaf memaafkan atau bermaaf-maafan atau saling memaafkan gitulah gampangnya, supaya di antara mereka terjadi keakraban dalam satu hati lagi gitu. Sejarahnya begitu. Itu perspektif pertama. Perspektif kedua ya, ternyata di Keraton Solo ya, itu juga sudah pernah melaksanakan ya, lewat Pangeran Sambernyowo. Di Keraton Solo itu Pangeran Sambernyowo itu sudah melaksanakan, dan itu momennya juga setelah Idul Fitri. Cuman dulu namanya itu sungkeman atau sungkem, di mana para punggawa-punggawa keraton itu diundang pada saat Idul Fitri, dan mereka sungkem. Nanti aku jelaskan sungkem ya. Sungkeman, acara sungkeman itu sebagai bentuk kesetiaan mereka terhadap keraton. Perspektif ketiga, bahwa sungkeman itu ternyata budaya Jawa. Itu bukan barang baru, budaya Jawa. Gitu loh. Jadi orang Jawa dulu itu sudah mengenal budaya yang disebut sungkem. Kalau secara umum dari yang muda terhadap yang tua, tapi secara khusus sungkeman itu dari anak terhadap orang tua gitu loh. Karena mereka itu budaya-budaya Jawa itu adalah mengugemi, mengugemi itu ya bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya itu, kalau bahasa Jawanya mengugemi, nggak tahu bahasa Indonesia apa mengugemi itu. Supaya Allah ridho kepada kita, maka orang tua kita juga harus ridho kepada kita, gitu loh. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua agar Allah juga itu melimpahkan, menganugerahkan kebaikan terhadap kita. Nah, logika berpikirnya itu begitu. Makanya kalau aku dulu itu, kalau sungkem itu orang tua duduk, bapak, mama duduk, itu aku ambil air ya, satu baskom tuh, kakinya tuh dibasuh dulu, kakinya dibasuh baru sungkem, sujud di di paha gitu. Kalau kita lihat ini, jadi sebetulnya halal bihalal itu gimana ya, gitu kan? Ternyata sebelum Mbah Yai Wahab itu sudah dilakukan oleh Pangeran Sambernyowo. Ya. Sebelum Pangeran Sambernyowo ya, orang-orang Jawa dalam budaya kehidupannya sudah melakukan itu. Gitu. Sehingga yang bisa kita tarik benang merahnya, ini adalah sebuah sinkritisme antara budaya Jawa dengan Islam sebagai sebuah agama, yaitu momennya itu diambil ketika Idul Fitri dari Islam, sungkemnya itu dari budaya Jawa itu. Begitu ceritanya. Cuman ketika kita membahas sungkem, itu esensinya ya sama dengan halal bihalal itu. Sama. Cuman trademark halal bihalal itu yang memperkenalkan itu Mbah Yai Wahab. Tapi sebagai esensi itu sudah ada, orang Jawa menyebutnya sungkeman. Atau gampangannya gini lah, Rhoma Irama itu mengarang lagu Begadang itu tahun 75 ya. Jadi kita kenal sebuah istilah begadang itu tahun 75. Pertanyaannya, apakah sebelum tahun 75 tidak ada orang begadang? Kan ada. Nah, orang Jawa bilang itu lek-lekan atau melek gitu ya.
lek-lekan itu berasal dari kata melek, artinya melek itu ya mata melek gitu. Baru tahun 75 kita mengenal sebuah istilah begadang. Begitu juga tahun 48 kita mengenal istilah halal bihalal yang dicetuskan oleh Mbah Yai Wahab. Tapi esensi itu sudah ada jauh ke belakang gitu loh. Seperti bagaimana esensi lek-lekan itu sudah ada jauh ke belakang sebelum tahun 75. Paham ya di sini ya? Jadi begitu, dulu kalau ada tetangga kita yang baru melahirkan tuh orang Jawa itu lek-lekan selama seminggu kalau nggak salah. Itu tiap setelah ba'da maghrib atau isya itu orang ngumpul, nanti tengah malam baru pulang lek-lekan. Jagong bayi gitu. Jagong itu bahasa Indonesianya apa ya? Duduk. Jadi nggak pas juga. Inilah karena terjemahan itu nggak ada yang pas. Jagong bayi gitu. Nanti kamu tanya lah sama teman-teman Jawamu supaya ngerti gitu. Nah terus masalah sungkem, masalah sujud itu jangan disalahpahami ya, gitu ya. Seperti kalau kita membaca surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 34 yang begini. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan orang kafir. Sujud, ya. Sujud. Begini, selama ini untuk menetralisir itu para penerjemah, para penafsir Al-Quran, para mufassirin itu biasanya memberikan tanda kurung sujud penghormatan. Begitu, jadi supaya tidak dianggap sujud ibadah gitu. Karena sujud dalam ibadah kecuali kepada Allah itu syirik, oke, agreement, kita setuju masalah itu ya. Tapi yang jadi problematika kedepannya, para mufassirin ini tidak memberikan pengertian. Kenapa sih kok malaikat tuh sujud kepada Adam tuh kenapa? Gitu loh. Ini yang orang nggak dikasih tahu. Jadi sampai sekarang kalau kita hanya membaca terjemahan dan terjemahan itu sudah bermasalah. Nanti kita kupas secara khusus di momen berikutnya ya. Secara khusus ayat ini kita kupas mulai ayat 30 nanti. 30, 31, 32, 33, 34 sampai 35 nanti kita bahas secara khusus gitu loh. Karena apa? Di ayat sebelumnya kata asma itu diterjemahkan nama. Memang benar sih, asma itu bisa punya arti nama, tapi dia juga punya arti yang lain. Apa? Asma itu isme, ilmu, ajaran, pengetahuan. Seperti Soekarno, maka disebut Soekarnoisme. Ajaran Soekarno, Marxisme, Leninisme, itu ismu, asma, itu ajaran. Masalahnya, terjemahan-terjemahan yang ada itu simpel sekali. Dia memilih terjemahan itu nama. Jadi sederhana, jadi nggak kena lah nama. Lah kalau Adam sudah tahu nama, oh ini pisang goreng, oh ini opor ayam, ini rendang Padang, terus mau ngapain? Kalau sudah tahu nama-nama benda, kan nggak kena. Jadi itu bukan nama, terjemahan yang tepat adalah ilmu. Jadi Kanjeng Nabi Adam dari yang tidak tahu menjadi tahu karena diajari ilmu oleh Allah. Karena Adam sudah berilmu itulah, maka malaikat sujud. Karena malaikat tidak ngerti di ayat berikutnya. Coba kamu jelaskan ini, ngerti nggak kamu? Malaikat bilang aku nggak ngerti. Ya jelas nggak ngerti karena nggak diajari. Adam ini sudah diajari. Maka yang disujuti oleh malaikat itu bukan Adam secara personality, bukan, tapi behind screen. Karena apa? Karena ilmu. Karena Adam sudah berilmu, yaitu apa? Hidup dalam aturan Allah, itu ilmu yang mengajarkan tentang baik dan buruk. Karena apa? Di ayat awalnya itu Allah akan menjadikan Adam dan pengikutnya sebagai khalifah. Di mana? Di bumi, sebagai makhluk budaya. Maka dia dibekali ilmu. Gitu loh. Ya, tapi oke lah, nanti itu kita bahas secara khusus. Yang jelas sekarang tentang halal bihalal itu harus kita memandang ya dari perspektif budaya, ya, bukan syariah. Ini lahir kalau lihat dari sejarah Bung Karno dari peristiwa politis, bukan teologis. Tetapi kalau kita runut ke belakang, ini lahir dari Pangeran Sambernyowo, mundur lagi ke belakang dari budaya Jawa. Dan sekarang ini menjadi budaya nasional kita, menjadi kebanggaan kita. Ya, meskipun
Di Malaysia juga aku dengar ada budaya itu ya, mungkin mereka mengenal dari kita karena mengingat kita satu rumpun ya, rumpun Melayu gitu ya. Kalau di Arab sana nggak ada, orang setelah Idul Fitri sholat tidur gitu. Justru aku sih belum pernah ke Arab ya, cuman katanya informasi yang aku terima justru di sana itu ramenya kalau Idul Adha gitu. Oke, kita aja dulu. Semoga kalian paham ya duduk permasalahannya. Jangan terlalu gampang bilang itu bid'ah, bilang syirik. Lihat dulu duduk permasalahannya. Tinjauannya itu syariah atau budaya. Karena mengingat bahwa Gusti Allah Agung memproduk kita itu sebagai makhluk budaya. Atau kalau orang kampus bilang antropologisnya itu gimana sih? Gitu. Baru kita bicara. Oke? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.